Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam Skill Up Session, solusi praktis bangun landing page usaha menarik. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Muhammad Yasin, SPT MSI, selaku Koordinator Fasilitas Pengembangan Strategi Pemasaran. Terima kasih Bapak sudah hadir dalam acara kita di hari ini. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Hendra Pratama, pemateri kita di hari ini yang merupakan advertiser dari ID Cloud Host. Dan saya ucapkan juga selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan juga para peserta Skill Up Session di hari ini. Hari ini bersama saya Julio Irdiansyah selaku pembawa acara yang akan menemani Bapak dan Ibu dalam acara kita, di mana di siang hari ini kita akan membahas bagaimana cara praktis membangun landing page usaha atau bisnis yang menarik bagi usaha Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui, bahwa landing page ini merupakan salah satu strategi pemasaran yang sangat efektif dan sangat diperlukan bagi para pelaku UMKM yang ada sekarang. Namun memang belum banyak yang sadar bagaimana sih pentingnya landing page untuk bisnis, hingga banyak yang menganggap pembuatan landing page itu memerlukan waktu, memerlukan biaya, memerlukan tenaga yang banyak. Dan banyak para pelaku UMKM yang juga merasa tidak menjadikan landing page ini sebagai prioritas dalam strategi pemasaran. Namun hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana caranya untuk membangun landing page usaha yang menarik bagi UMKM. Dan untuk kita ketahui bersama, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Skill Up Session ini merupakan rangkaian dari acara gerakan Bangga Buatan Indonesia Maluku Utara, di mana ID Cloud Host sebagai salah satu top brand yang turut berkontribusi dalam membangun ekosistem digital UMKM yang lebih baik. Sebagai informasi juga, mungkin Bapak dan Ibu ada yang baru mengenal atau baru mengetahui ID Cloud Host itu apa sebenarnya. Jadi ID Cloud Host merupakan perusahaan cloud provider dan infrastructure di Indonesia yang saat ini tengah berkembang pesat, di mana kami berfokus kepada digitalisasi perusahaan, bisnis hingga masyarakat melalui berbagai produk seperti cloud hosting, cloud VPS, server VPS, domain, dan banyak produk lainnya yang bisa Bapak dan Ibu lihat melalui website kami di idcloudhost.com. Baik, sebelumnya kami himbau kepada seluruh peserta webinar hari ini untuk dapat mengaktifkan kamera agar kami juga dapat melihat respon nonverbal dari Bapak dan Ibu yang hadir, dan kami himbau juga untuk menggunakan virtual background yang sudah dibagikan sebelumnya melalui broadcast yang sudah kita kirimkan. Dan langsung saja sebelum kita memasuki materi yang akan diberikan hari ini, terlebih dahulu kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dan juga pengenalan dari Bapak Muhammad Yasin. Mohon maaf, sambutan dari Bapak Muhammad Yasin, SPT MSI, selaku Koordinator Fasilitas Pengembangan Strategi Pemasaran. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Julio. Bapak Ibu hormati, mungkin pertama-tama mungkin permohon maafnya Pak Direktur. Sebenarnya Pak Direktur berkenan untuk menyampaikan sambutan tadi sampai jam 1:30 ya. Tapi tiba-tiba beliau jam 2 ini diminta ada rapat dengan Bu Dirjen, sehingga meminta saya untuk membacakan sambutannya. Tapi di akhir agenda acara kita nanti itu beliau akan berkenan untuk bisa bergabung ya, untuk bergabung bersama kita, ingin melihat seperti apa progres teman-teman. Mungkin singkat saja saya coba sedikit menyampaikan pointer sambutan yang akan disampaikan, sambutannya Pak Direktur. Yang kami hormati Pak Hendra Permana selaku advertiser ID Cloud Host, teman-teman peserta webinar solusi praktis bangun landing page usaha menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Selamat sore untuk teman-teman yang ada di Maluku Utara dan sekitarnya. Salam sejahtera buat kita semua.
puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara pada sore hari ini. Memang pada tahun 2022 Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi ditugaskan sebagai campaign manager dalam kegiatan Gernas BBI Bangga Buatan Indonesia di Maluku Utara. Memang agenda ini cukup panjang dari bulan Juli hingga ke akhir September nanti. Sebagai penanda di awalnya kegiatan ini kami pada hari Selasa 5 Juli 2022 di kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sopipi kita sudah melakukan kick off yang dihadiri oleh seluruh dan cukup banyak stakeholder yang ada di Provinsi Maluku Utara, baik itu pemerintah daerah dan teman-teman top brand tahunan dan bulanan serta BUMDes dan BUMDesa bersama dan pelaku UMKM yang ada di Maluku Utara. Nah, kegiatan Gernas BBI ini akan dilaksanakan sampai dengan September 2022 dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan kemarin mungkin pada awal Juli di bulan Juli pertengahan hingga ke akhir kemarin. Teman-teman dari IDEA juga sudah melakukan pelatihan, ada 6 sesi pelatihan. Cukup banyak juga pesertanya, hampir sekitar 500 peserta. Semoga kita mendorong akselerasi transportasi pemasaran dari proses konvensional menuju proses digital terhadap produk-produk yang ada di Maluku Utara. Nah, salah satu rangkaian kegiatan di Gernas BBI ini yaitu seperti yang kita laksanakan pada hari ini oleh merupakan rangkaian dari untuk top brand yang keempat ya, yang sudah dilaksanakan untuk top brand tahunannya. Dan memang kita mungkin menyadari bahwa berdasarkan laporan dari WA Sosial yang merupakan situs penyedia data mengenai tren internet dan media sosial di berbagai negara. Nah, negara kita ini merupakan daerah yang populasi pengguna internet terbesar, cukup besar lah, sekitar 204 juta. Sampai dengan Januari 2020 ini sebenarnya potensi pasar yang cukup besar kalau kita lihat. Nah, lonjakan jumlah dari pengguna internet ini sangat masif sekali karena kita lihat bahwa mungkin kita lihat bayi-bayi yang sudah umur 5-6 tahun itu sudah terbiasa mungkin untuk membeli Shopee ya. Ini mungkin pasar, jadi dia sudah biasa melihat bajunya sendiri, jadi kadang pinjam HP ibunya dia beli sendiri, jadi saat barang datang baru ibunya pusing kan bayarnya karena sudah terekam di HP orang tuanya gitu loh. Ini yang kejadian yang saya alami oleh saya karena anak saya sering sekali belanja kalau kita lupa matiin datanya. Nah, begitu memang apabila kita lihat masyarakat kita ini saat ini juga lebih memilih belanja secara online disebabkan karena memang ada beberapa hal mungkin juga murah. Sekarang juga pemerintah memberikan ongkos ada diskon untuk biaya pengirimannya. Nah, selain itu juga bila kita lihat dari sisi Provinsi Maluku Utara yang memiliki berbagai jenis produk unggulan sangat berpotensi untuk kita kembangkan agar memiliki nilai tambah. Menurut laporan dari teman-teman di Bank Indonesia yang selama ini sudah mencoba untuk melatih dan melihat dan pelaksanaan tentang komoditas yang ada di sana, bahwa keunggulan Maluku Utara ini ada banyak sebenarnya. Ada kopra, ada kelapa, ikan cakalang, ikan tuna. Penjualan dari hasil perikanan ada pala, ada cengkeh, tapi tidak menutup kemungkinan produk-produk kerajinan seperti kria juga turut untuk menjadi potensi unggulan yang ada di sana.
Teman-teman baik UMKM maupun Direktur Badan Usaha Milik Desa yang ada di Maluku Utara, ini sebenarnya momentum yang bagus sekali. Seperti yang dikatakan oleh Mas Julio tadi, kita mau lihat seperti apa. Kemarin kita sudah mendapat pelatihan, kalau mudah-mudahan sih ada bersinambungan ya antara latihan yang 6 sesi kemarin waktu ideal lakukan dengan yang ini, karena memang kita memberikan materi ini juga akan difasilitasi untuk membangun landing page dengan menarik agar membantu meningkatkan brand awareness dari usaha Bapak Ibu. Selain itu juga landing page juga akan membuat bisnis tampak lebih profesional dan kredibel. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan karena Pak Direktur akan akan bergabung juga nantinya. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan selesainya rangkaian acara Genas BBI pada tahun ini. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Muhammad Yasin. Semoga ini bisa dicerna dengan baik oleh Bapak dan Ibu peserta webinar kita hari ini, karena banyak sekali insight terbaru yang kita dapat dari sambutan dari Bapak Yasin tersebut ya. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, sebelum kita memasuki materi hari ini, terlebih dahulu Julio mau infokan beberapa hal-hal penting sebelum kita mendengarkan materi di hari ini. Nah, salah satunya adalah terkait dengan pembuatan landing page. Jadi untuk seluruh peserta webinar di hari ini mendapatkan harga khusus untuk produk WordPress hosting dan juga domain my.id untuk 1 tahun, di mana Bapak dan Ibu bisa klaim promonya ini khusus kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti webinar di hari ini. Bapak dan Ibu bisa klaim di idcloudhost.com/WordPress-hosting, atau bisa juga akses di idcloudhost.com/promo. Di sana kita udah sediakan dan bisa Bapak Ibu sekalian klaim mulai dari hari ini. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa selama materi berjalan nanti, Bapak dan Ibu diperkenankan untuk memberikan pertanyaan jika sekiranya ada beberapa hal yang perlu ditanyakan terkait dengan materi. Bapak dan Ibu bebas untuk memberikan pertanyaan kepada kita melalui fitur pertanyaan yang sudah ada di tombol, kalau diperhatikan itu di tombol aktivitas, lalu dengan memilih fitur tanya jawab. Dan selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu juga bisa memberikan pertanyaan via kolom chat dan nantinya akan dicatat oleh teman-teman panitia. Selanjutnya, mungkin sebelum kita memasuki materi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengambil foto bersama dulu, karena sambil menunggu dan juga kita mumpung masih ada di dalam ruangan meeting ini ada Bapak Muhammad Yasin juga, kita akan mengadakan sesi foto bersama. Untuk itu, Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk membuka atau mengaktifkan kameranya untuk kita mengambil foto bersama di hari ini. Dan fotonya akan kita mulai dan akan dipersiapkan oleh teman-teman panitia dulu. Silakan mengaktifkan kameranya Bapak dan Ibu sekalian. Kita bisa mulai foto bersama mulai dari, ya. Kami masih menunggu untuk Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan kameranya, untuk kita bisa lihat suasana Bapak dan Ibu mendengarkan webinar ini dari rumah. Baik, bisa kita mulai. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian sudah berkenan untuk mengambil foto bersama. Dan selanjutnya kita akan langsung mendengarkan sesi materi hari ini. Tapi ada yang spesial,
Karena untuk Bapak dan Ibu yang nanti akan memberikan pertanyaan, kita akan memilih 3 pertanyaan terbaik untuk 3 orang yang akan kita berikan hadiah berupa saldo e-wallet yang nanti akan kita informasikan melalui Instagram kita di @idcloudhouse Bapak dan Ibu. Jadi silakan perhatikan materinya, berikan pertanyaan terbaik dari Bapak dan Ibu sekalian untuk mendapatkan hadiah saldo e-wallet yang akan kita berikan nanti. Dan langsung saja kita akan masuk ke sesi materi hari ini yang membahas tentang bagaimana cara praktis membuat atau membangun landing page usaha yang menarik yang akan disampaikan langsung oleh advertiser dari ID Cloud Host, Bapak Hendra Permana. Kepada Bapak Hendra, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Mas Julio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk waktunya sudah berkenan hadir pada acara kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasin dan para stafnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Anda Syahrul MSI selaku Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Terima kasih untuk partisipasinya pada acara kali ini. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih untuk ID Cloud House yang sudah memfasilitasi acara yang sangat bermanfaat ya. Ini saya pikir sangat bermanfaat untuk para pelaku usaha di Indonesia yang mana tentu kita membutuhkan dukungan ya, karena di tengah pandemi seperti ini kita ya harus saling mendukung tentunya seperti itu ya. Kemudian juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada siang hari ini. Saya yakin kehadiran kita semua pada hari ini untuk meningkatkan penjualan usahanya ya melalui kanal digital. Oke, mungkin izinkan saya langsung pada materi ya. Izinkan saya untuk berbagi layar. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa sih solusi yang memang terbaik untuk kita menjalankan usaha melalui landing page. Jadi mungkin saya tidak akan terlalu banyak menjelaskan hal terlalu teknis, karena saya pikir kita kan selaku pelaku usaha tidak perlu paham sampai ke hal teknis ya. Jadi kita yang penting kita cukup tahu fondasinya ya, fundamentalnya seperti apa. Jadi mungkin pada pemaparan kali ini ya antara penjelasan teknis dan non teknisnya lebih ke manajerialnya juga akan kita bahas gitu ya. Oke, jadi langsung saja mungkin ini solusi praktis membangun usaha melalui landing page ya, agar usaha kita lebih menarik. Kita perkenalkan sebelumnya, nama saya Hendra Permana. Saya sejak dari 2010 pegiat digital marketing. Terakhir saya sempat kerja di perusahaan multinasional di Jakarta. Kemudian akhirnya saya resign di 2010 dan sampai sekarang gitu ya, sampai akhirnya ini saya bergabung kembali baru kerja lagi di ID Cloud House, menyalurkan skill digital marketing saya gitu. Jadi saya dari sejak 2010 itu sama seperti Bapak Ibu semua membangun usaha gitu kan. Jadi saya bisa merasakan perjuangannya lah gitu ya, teman-teman pelaku usaha, pelaku UKM Indonesia, bagaimana sih agar kita bisa survive gitu ya, bisa bangkit gitu kan, usaha kita bisa semakin lebih bagus lah tentunya ya, ada perkembangan setiap harinya. Jadi selama 2010 memang saya pertama memang sudah ada basic kecenderungan, keinginan dan memang hobi juga pada hal yang berbau digital gitu ya. Jadi saya mempelajari beberapa keahlian seperti membuat landing page, beriklan gitu kan di Google, iklan di Facebook, Instagram gitu kan. Kalau sekarang kan ada mungkin Bapak Ibu banyak yang pakai TikTok juga ya. Nah, itu kan TikTok juga bisa beriklan, kita bisa beriklan di sana.
saya juga mempelajari yang namanya optimasi website gitu kan, atau landing page, kemudian dan ilmu digital marketing strategis lainnya gitu. Jadi dari 2010 saya sempat punya usaha, dan ini usahanya murni digital ya Bapak Ibu semua. Jadi saya tidak tidak ada ceritanya turun ke jalan gitu ya, panas-panasan atau misalkan dorong gerobak, enggak, karena memang saya punya kemampuan gitu ya, kemampuan secara di digital tadi kan. Jadi saya usahanya seperti itu gitu kan. Mungkin kan teman-teman yang memang saya kemampuannya ya saya punya kemampuan turun ke lapangan gitu kan, seperti teman-teman sales gitu ya. Itu kan beda-beda ya. Jadi artinya kita punya skill yang berbeda-beda, dan tentunya bagaimanapun skill yang kita punya itu kita harus gunakan untuk mengembangkan usaha kita gitu ya. Oke, jadi ini pengalaman usaha saya juga pernah berjualan bumbu atau ikan asin dan ikan asin. Saya juga pernah jualan properti, berjualan buku. Saya juga memanfaatkan kemampuan saya untuk mencari donasi, fundraiser untuk lembaga sosial ya. Jadi saya punya skill, saya manfaatkan untuk fundraising juga. Ini teman-teman bisa lihat, saya di 2015 diliput oleh Kompas TV, oleh Mas Benu Belu ya. Sampai sekarang masih ada acaranya. Itu full lewat digital, gitu, lewat landing page. Gitu. Saya juga cukup kenal dengan Pak William Wongso ya, pakar kuliner Indonesia. Mungkin Bapak Ibu yang main di kuliner sudah tahu ya beliau. Saya cukup dekat dengan beliau. Itu saya diperkenalkan dengan Om William Wongso ini juga lewat digital gitu. Jadi saya basicnya bukan dari anak orang kaya gitu ya, yang punya privilege, punya kenalan banyak gitu ya. Bukan. Saya alhamdulillahnya memang semuanya orang-orang ini menghubungi saya lewat digital gitu kan. Lewat digital. Nah, saya ingin sampaikan, ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman semua pelaku usaha UKM bahwa ini sangat menjanjikan gitu ya. Peluang landing page ini kita menggunakan mengembangkan usaha melalui landing page ini peluang yang sangat menjanjikan ya, karena saya dari dulu pun dari 2010 sudah membuktikan itu gitu kan, apalagi sekarang gitu kan, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Muhammad Yasin gitu kan, bahwa sejak pandemi ini kan pertumbuhan pengguna internet bertambah gitu ya, artinya itu peluangnya akan lebih besar lagi gitu peluangnya. Jadi ini harus teman-teman pelaku UKM harus sangat diperhatikan gitu kan, bahwa jangan selama ini misalkan saya sudah cukup kok berjualan seperti ini gitu kan, seperti sekarang gitu kan, saya udah cukup kok jualan seperti sekarang gitu kan, atau misalkan saya cukup pakai WA aja gitu kan, saya cukup di Facebook aja gitu kan. Nah itu udah nggak zamannya seperti itu lagi gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa mulai ditingkatkan lagi usahanya gitu ya, menggunakan landing page tadi. Nah, oke, saya jelaskan, ini landing page ini memang solusi untuk pada ya zaman-zaman sekarang lah ya, kita harus sudah mulai berjualan menggunakan landing page gitu kan. Nah, mungkin saya jelaskan dulu apa itu landing page dan website gitu ya. Ini mungkin karena beberapa pelaku usaha mungkin masih ada yang bingung gitu ya, apa sih landing page itu gitu kan, apa website itu gitu ya, apa bedanya gitu kan. Jadi website itu sebenarnya terdiri dari beberapa landing page gitu ya. Landing page itu kalau ibaratnya itu antara toko dan lapak, landing page dan website itu. Jadi bisa dianalogikan seperti itu. Jadi kalau toko itu website, kalau lapak itu landing page gitu, lebih kecil gitu ya. Atau misalkan dianalogikan juga antara katalog dengan brosur gitu kan. Kalau katalog itu kan banyak ya isinya. Nah, kalau brosur itu kan ya seperti misalkan Bapak Ibu mungkin selama ini biasa nyetak brosur gitu ya ke percetakan. Kemudian kan misalkan saya mau bikin brosur gitu kan, berapa ratus lembar gitu kan. Nah, itu brosur. Informasinya lebih sedikit dan spesifik gitu. Kalau katalog itu kan pasti lebih banyak kan, semua informasi produk dagangan teman-teman UKM kan pasti masukin di katalog gitu ya. Nah, itulah bedanya antara katalog website dengan landing page gitu. Jadi website itu katalognya gitu. Jadi memuat lebih banyak informasi gitu kan. Tapi memang
tidak lebih umum lah ya, tidak terlalu spesifik gitu kan. Kalau landing page itu seperti brosur gitu kan, yang lebih spesifik khusus membahas atau menjelaskan suatu produk gitu ya. Nah mungkin sebelumnya kalau boleh tahu mungkin bisa sharing dong teman-teman yang hadir pada hari ini, yang pelaku usaha, mungkin bisa chat dong di kolom komentar gitu, usahanya apa gitu ya. Mungkin silakan teman-teman, biar saya juga bisa kasih ide apa gitu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman saya gitu. Ayo silakan teman-teman bisa sharing. Misalkan oh saya usahanya apa gitu kan, usahanya apa gitu. Silakan di kolom chat ya. Oke, saya lanjut ya sambil bahas lagi ya. Oh ini ada yang keripik pisang. Saya juga kegiatan saya selain beriklan gitu ya, saya juga ada beberapa kegiatan membina beberapa UKM di tempat saya gitu ya. Jadi ya saya menyalurkan pengalaman, menyalurkan keahlian saya yang saya bisa kontribusikan, saya sumbangkan untuk sesama pelaku usaha gitu ya, karena biar sama-sama pada berkembang lah ya usahanya gitu. Karena saya sudah membuktikan seperti itu. Oke, tadi teman-teman terima kasih ya udah sharing tadi beberapa usahanya. Itu sebenarnya usaha teman-teman jangan dipikir katakanlah dibayangkan oh saya kan hanya katakan tadi misalkan keripik pisang gitu ya. Emang bisa pakai landing page gitu kan, usaha saya berkembang gitu kan. Nah itu jangan sampai berpikir seperti itu ya. Jadi harus yakin, optimis, karena apapun produknya teman-teman gitu kan, itu bisa dikembangkan usahanya melalui landing page gitu ya. Ini saya jelaskan kenapa harus landing page gitu ya, kenapa tidak menggunakan WhatsApp atau media sosial lainnya gitu. Ini yang pertama, perbedaannya kalau teman-teman berbisnisnya udah menggunakan landing page, itu pertama dari kapasitas. Kalau di WhatsApp kita kan nggak bisa nyimpan foto, video gitu ya, deskripsi, penjelasan tentang produk kita yang banyak gitu ya. Kan terbatas kalau di WhatsApp, kalau kirim foto ya satu aja gitu kan, video juga satu gitu kan. Kemudian juga kan kalau misalkan kalau di WhatsApp, katakanlah teman-teman broadcast, itu kan tidak semua orang pertama ingin juga gitu ya menerima pesan kita gitu kan. Malah kan ada yang cuma males dibuang gitu kan, dihapus kayak gitu. Nah, misalkan belum tentu juga gitu kan kita kirim foto, sebar foto, di-download juga gitu kan. Gitu. Jadi sangat terbatas kalau menggunakan WhatsApp atau media sosial. Nah, kita kalau landing page itu bisa menyimpan sangat banyak informasi apapun. Kemudian yang kedua, skalabilitas. Itu bisa kita sebar tanpa batas wilayah. Jadi teman-teman misalkan yang selama ini katakanlah saya juga misalkan udah jualan di Facebook gitu kan, atau broadcast di WA gitu kan, saya juga bisa kok tanpa batas wilayah gitu kan. Nah tapi bedanya kalau landing page kalau WhatsApp itu kita harus pertama kan kita harus tahu dulu nomor teleponnya gitu ya, kita harus kalau tahu kita baru bisa kirim informasi. Nah kalau website itu atau landing page, orang bisa nyari kita gitu. Walaupun kita nggak tahu gitu kan siapa itu gitu kan, tapi orang bisa nyari kita. Contoh realnya berarti kejadian yang saya usaha tadi gitu ya, saya bisa diliput media di Kompas TV itu karena mereka dapat informasi saya dari landing page saya, dari website. Padahal saya tidak pernah sekalipun kirim penawaran gitu ya, atau misalkan kontak Kompas TV-nya gitu kan, saya ada usaha nih gitu kan, tolong dong diliput gitu kan. Nah, saya tidak melakukan itu. Mereka mencari sendiri gitu kan. Mereka mencari informasi yang unik yang ingin mereka liput usahanya gitu kan, dan mencarinya itu di internet gitu ya. Nah, informasi yang bisa diambil di internet itu hanya melalui landing page saja gitu, nggak bisa lewat WhatsApp kita gitu kan, atau misalkan medsos kita nggak akan bisa ketangkep di internet gitu kan. Jadi harus pakai landing page. Kemudian yang ketiganya kepemilikan. Jadi jika kita menggunakan landing page,
Itu dengan catatan ya, ini dengan catatan jika kita menggunakan hosting sendiri. Ini harus jadi perhatian, hosting sendiri. Karena ada juga yang misalkan nih teman-teman, misalkan dibikinin website, katakanlah ya, dibikinin landing page sama orang lain, katakanlah. Tapi menggunakan hosting punya orang lain gitu. Nah itu kepemilikannya kan otomatis masih punya milik orang lain ya. Nah ini dengan saya kasih catatan, ini menggunakan hosting sendiri. Ya, maka kalau kita pakai hosting sendiri, maka landing page-nya itu menjadi milik kita. Dan datanya, ini catatan juga data ya. Data ini juga jadi milik kita, kita yang pegang sendiri datanya. Kemudian yang keempat, efektivitas dan efisien. Gitu kan? Tertarget, terukur, terstruktur, rapi, murah, dan tentunya mudah. Gitu kan? Kalau pakai landing page. Efektifnya, ya kita nggak usah, kalau misalkan kita selama ini punya budget gitu ya, misalkan untuk cetak brosur, katakanlah tiap bulan, katakanlah 1 juta gitu ya. Ini kalau teman-teman pakai landing page, jangan nggak usah pakai 1 juta lagi gitu ya. Karena tadi kan yang disampaikan oleh Mas Julio gitu ya, apalagi ID Cloud House sudah memfasilitasi gitu ya. Dengan tadi ada paket WordPress hosting, itu sangat murah sekali gitu ya. Sangat murah sekali. Apalagi kalau yang sekarang kan ada promo juga katanya My ID ya 30.000 itu setahun lagi ya. Jadi teman-teman yang misalkan selama ini cetak brosur gitu kan atau cetak spanduk tiap bulan 1 juta gitu kan. Itu sudah akan lebih hemat dengan menggunakan landing page. Kemudian tertarget, kita bisa mentarget orang secara khusus untuk membuka landing page kita. Secara terukur juga kita bisa tahu gitu kan. Oh, landing page kita ini sudah dibuka diakses sudah dilihat oleh berapa orang sih gitu kan. Nah itu ada datanya gitu kan. Berbeda dengan kita misalkan selama ini pakai brosur gitu kan, sebar brosur, kita kan nggak tahu gitu kan. Misalnya kita cetak brosur 500 lembar. Kita kan nggak tahu nih yang lihat brosur kita ada berapa orang sih. Katakanlah gitu kan. Oh, 500 lembar kan sudah keluar nih, udah dikasihin gitu kan. Nah, tapi kan belum tentu mereka lihat gitu kan. Belum tentu mereka lihat, bisa jadi misalkan mereka sudah terima brosur kita langsung dibuang gitu kan. Mungkin kita juga suka kayak gitu ya Bapak Ibu ya, kita terima brosur gitu kan, ada sales ngasih brosur tapi kemudian malah kita buang gitu kan. Nah itu ya memang seperti itulah kenyataannya, karena memang kita udah nggak bisa lagi pakai brosur gitu ya, kita harus sudah waktunya pakai kanal digital dengan landing page tadi gitu ya. Kemudian yang kelimanya data tercatat, seperti tadi ya, nanti saya kasih lihat seperti apa sih yang dimaksud dengan data tercatat gitu ya, dan bisa diolah tentunya. Ini sebenarnya hal-hal ini yang saya lihat, perhatikan dan belum banyak diperhatikan oleh para kita pelaku usaha gitu kan. Kita tidak pernah menganggap penting data gitu ya. Data itu kita seringkali biarin aja gitu kan. Kita siapa sih yang mau lihat website kita gitu kan, landing page kita berapa banyak, siapa saja gitu kan, laki-laki perempuannya ada berapa orang gitu kan, setiap jam berapa dibukanya gitu, kita nggak tahu gitu kan. Nah tapi kalau di landing page itu sudah ada datanya. Itu dia. Ini kemudian karena tadi datanya tercatat, ini datanya juga bisa kita target ulang, Bapak Ibu. Enak sekali. Jadi setiap orang yang sudah membuka landing page kita itu pasti tercatat di sistemnya. Profilnya gitu kan, siapa saja orangnya, laki-laki perempuan, usianya berapa, dari mana saja gitu kan. Misalkan nih kita sebar link gitu ya, misalkan nih jualan keripik pisang gitu kan, silakan Bapak Ibu, saya punya produk keripik pisang gitu kan, silakan buka halaman landing page saya, ini alamatnya gitu kan, kita sebar. Nah kita kan nggak tahu nih gitu kan, orang ini posisinya ada di mana gitu kan, mengakses, melihat landing page-nya ini jam berapanya kita nggak tahu gitu kan. Kemudian juga profil ya macam-macam lah, sampai ke habit, kebiasaan orang itu juga ada catatannya. Jadi semuanya bisa tercatat kalau kita promosinya menggunakan landing page. Oke, ini contoh dan jenis landing page berdasarkan usaha dan keluhannya ya. Saya salah ketik ini. Oke, jadi ini saya jelaskan ya beberapa contoh landing page. Ini landing page untuk semua usaha. Jadi landing page ini untuk semua usaha. Mau yang teman-teman yang omsetnya masih recehan atau sampai yang MM-an, itu sudah waktunya pakai landing page.
Kemudian yang jualannya lokal ataupun udah interlokal gitu ya, mancanegara, itu juga sudah waktunya harus pakai landing page. Landing page ini juga bisa dipakai untuk teman-teman rekan-rekan UKM yang jualannya mau produk fisik ataupun yang non fisik digital gitu ya. Dari yang keperluannya kita mau cari profit atau non profit untuk donasi, itu semuanya pakai landing page, sudah bisa pakai landing page. Nah, kemudian juga dari kebutuhannya. Nah, jadi kebutuhannya ini, landing page ini bukan hanya ya seperti brosur tadi lah ya, akan lebih banyak manfaatnya. Pertama, untuk memajang produk juga bisa, tentunya ya itu standar ya, brosur juga kita bisa memajang produk dan jasa kita. Nah, kelebihan lainnya ini bisa langsung dihubungkan dengan nomor telepon atau email atau WhatsApp atau medsos kita gitu ya. Jadi sehingga orang bisa langsung transaksi ke pembayaran, itu bisa dilakukan melalui landing page gitu kan. Itu kan kelebihannya ya. Kalau teman-teman misalkan masih pakai brosur kan udah nggak bisa ya. Misalkan langsung disambungin dengan nomor WA kita, WhatsApp, kan udah nggak bisa ya. Tapi lewat landing page ini bisa. Nah, bagaimana cara membuat landing page dan apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatannya ya. Ini saya sekilas, saya coba kasih lihat contoh landing page ya. Oke, ini landing page yang sudah rapih. Ini landing page punya orang ya, punya orang perusahaan di luar negeri. Dia jualannya rempah-rempahan lah ya, rempah-rempahan. Jadi kan saya lihat teman-teman UKM di Maluku ini kan jualannya ini ya, pertanian ya, hasil pertanian atau kelautan gitu kan. Nah, ini sangat memungkinkan dan akan sangat potensial sekali jika jualannya sudah pakai landing page gitu kan, seperti ini, seperti contoh ini. Teman-teman bisa kasih dia bisa memajang foto gitu kan, foto-fotonya, dikasih penjelasan yang rapi, yang bagus gitu ya, kasih ada warna gitu kan, ada interaksi seperti ini. Tentu orang yang calon konsumen kita yang melihat produk kita kan akan lebih ini ya, lebih yakin gitu kan bahwa oh benar nih gitu ya, produknya, usahanya terlihat meyakinkan gitu kan. Ini juga ada penjelasannya, kita bisa kasih penjelasan yang banyak seperti ini. Oh, ini penjelasannya, kita punya sertifikasinya. Katakanlah ini kalau pertanian ya, misalkan ibu-ibu tadi bapak ibu yang jualannya produk olahan hasil pertanian gitu kan, misalkan kopra atau apa, kasih penjelasannya di sini di landing page. Semuanya kasih, ada fotonya, kasih ada sertifikat atau apa, itu kasih semuanya. Nah, itu cantumin semua tuh, sampai kirim video pun kita bisa di landing page ini. Kita bisa pasang pajang video-video aktivitas kita, aktivitas usaha Bapak Ibu di landing page ini. Oke. Nah, itu juga tampilannya bisa lebih menarik, orang yang lihat juga, konsumen kita yang lihat juga akan lebih yakin gitu ya bahwa untuk membeli produk Bapak Ibu semua. Ini contoh landing page yang rapih, yang memang profesional. Ini Bapak Ibu kalau mau bikin landing page seperti ini butuh waktu ya, butuh waktu dan tentunya juga butuh biaya gitu kan. Nah, saya mau kasih lihat bahwa ini saya sudah kasih contoh landing page yang saya buat sendiri ya. Jadi saya 2-3 hari yang lalu itu saya bikin landing page menggunakan fasilitas yang dari ID Cloud Host ya. Jadi ID Cloud Host itu kan dia punya landing page, paket landing page khusus yang bisa Bapak Ibu gunakan dengan harga yang sangat terjangkau ya. Ini saya kasih lihat dulu hasilnya ya. Ini hasilnya tentu berbeda dengan yang tadi ya. Ini hasilnya masih belum rapi karena memang keterbatasan waktu gitu kan. Ini saya bisa bikin seperti ini penjelasannya, ini contoh aja ya. Ini misalkan Bapak Ibu ada yang jualan clove cengkeh ya. Bapak Ibu bisa kasih penjelasan bikin landing page seperti ini. Ini saya bikin sengaja dalam bahasa Inggris karena apa? Karena saya pernah juga melakukan ekspor jualan produk saya, menawarkan produk saya ke konsumen luar negeri gitu ya, menggunakan landing page dan itu berhasil. Jadi saya kasih contoh yang memang sudah pernah saya praktekkan gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi
Bapak Ibu bisa seperti ini nih, kasih fotonya yang bagus gitu kan, kasih penjelasannya, oh nama usaha saya ini gitu kan, kasih penjelasannya dalam bahasa Inggris gitu kan. Kemudian sebutkan keunggulan produk Anda di sini gitu kan. Oh, apa nih gitu kan, ini penjelasannya, oh saya clove-nya cengkehnya gitu ya, organik gitu kan, dengan hasil yang terbaik. Ini Bapak Ibu bisa dibikin seperti ini nih, gambarnya yang bagus gitu ya, berwarna, juga hasil fotonya yang bagus ya. Ini saya kasih contoh fotonya foto punya orang lain ya. Maka sebaiknya tentu akan lebih baik kalau Bapak Ibu pakai foto sendiri ya. Karena itu kalau Bapak Ibu pakai foto orang lain, itu nanti kena copyright nih seperti ini. Kena cipta gitu ya. Jadi akan sangat lebih bagus kalau fotonya hasilnya foto hasil sendiri. Nah, jadi ini nanti dikasih di penjelasan foto-foto produk kita, foto aktivitas usaha kita gitu kan. Kalau ini di pertanian gitu ya, ada foto lagi menjemur hasil pertaniannya. Misalkan kemudian juga misalkan sudah dapat sertifikat. Nah, Bapak Ibu bisa cantumkan di landing page ini sertifikatnya seperti apa. Apa-apa karena kalau kita katakanlah sudah punya sertifikat, katakanlah gitu ya, yang dari pemerintah gitu kan sudah disiapkan. Kalau kita nggak pajang di internet, nggak pajang di landing page, itu calon konsumen kita nggak akan tahu gitu, nggak akan yakin, gitu kan? Ya gimana mau yakin gitu kan untuk berbisnis dengan kita, untuk membeli produk kita kalau ya kitanya juga disimpan aja gitu ya, nggak dipajang. Nah misalkan terus teman-teman misalkan punya videonya, itu juga bisa ditayangkan di sini gitu ya. Ini kan videonya bisa diakses ya, bisa ditonton langsung gitu ya. Nah ini videonya tinggal simpan di YouTube, masukin ke landing page aja. Udah, tinggal gitu aja. Nanti orang konsumen kita yang mau lihat produk kita, bisnis kita seperti apa, bisa langsung lihat di YouTube-nya gitu ya. Nah kemudian ini ada penjelasannya yang lain, misalkan packaging. Bapak Ibu jelasin juga di landing page-nya, bahwa oh kemasan produk saya, misalkan hasil pertanian saya kemas seperti ini kemasan dusnya seperti ini, gitu kan. Penjelasan lainnya juga tentang harga, nggak apa-apa ditulis aja, karena ya tadi kalau nggak tahu ya gimana ya orang mau beli gitu kan, mau yakin gitu kan, nanti konsumen kita juga jadi ragu gitu kan, ini bener nggak nih jualannya gitu ya. Seperti apa gitu kan, harganya berapa, yang didapat apa gitu kan. Nah, nggak apa-apa kasih penjelasannya di landing page tadi gitu kan. Ini harganya, ini misalkan kasih foto lagi biar lebih bagus tampilannya. Nah, ini juga tadi yang seperti saya bilang, kelebihannya kita bisa langsung tulis sediakan kolom kontak gitu ya. Kalau ini sih kayak kotak pos saja gitu. Jadi kalau konsumen kita biar lebih gampang menghubungi kita gitu ya. Kita sediakan kolom chatnya di sini, barangkali ada konsumen yang ingin kiriman email dengan kita ya. Ini bisa langsung kita bikinin juga formulirnya di sini, formulir online-nya gitu kan. Kemudian yang lain juga misalkan selain tadi lewat email, kita juga sediakan misalkan ini, oh kalau mau chat di WhatsApp atau Telegram gitu kan bisa, atau misalkan Bapak Ibu punya nomor telepon juga bisa, seperti ini contohnya. Jadi ini bisa diklik ya Bapak Ibu. Jadi landing page itu nanti si konsumen kita itu kalau lihat penjelasan produk kita ini bisa langsung diklik gitu kan. Mungkin si konsumennya kan, kita ini ya ada beberapa orang gitu kan yang senang misalkan, oh saya butuh urgent nih mau langsung aja telepon, ada bisa gitu ya, kita sediakan kalau mau langsung telepon. Ada juga misalkan kan karakter orang itu yang oh saya senangnya chat aja dulu deh gitu ya di WA gitu kan, di WhatsApp, nggak apa-apa kita sediakan juga gitu kan tombolnya, barangkali ada yang pengen ngobrol di WA gitu kan. Ada juga karakter orang yang misalnya oh saya lebih senang email-emailan gitu. Nah, kita juga sudah sediakan fasilitas untuk bisa menghubungi kita lewat email ya. Nah kemudian ini jadi kalau Bapak Ibu punya landing page nanti akan bisa memuat banyak informasi ya. Nah cara tadi balik lagi bagaimana cara membuatnya gitu ya. Ini saya kasih lihat. Ini saya sudah coba landing page yang dari ID Cloud House, yang dari WordPress. Ini sangat mudah sekali ya. Jadi Bapak Ibu memang tidak, untuk orang yang sangat awam pun sebenarnya
ya mungkin belajar 2 hari, 3 hari saya pikir sudah bisa lah ya. Sudah bisa untuk belajar 2 hari, 3 harian gitu ya. Atau misalkan memang akan lebih baik, lebih mudah sih sebenarnya, bisa juga dengan cara Bapak Ibu mencari karyawan magang misalkan gitu ya. Ataupun misalkan kalau nggak cari karyawan magang, ya misalkan nyuruh anak SMA yang misalkan sekarang kan mungkin mereka sudah sedikit paham, ini akan lebih mudah gitu kan, minta tolong aja dibikinin gitu kan. Terus juga kan misalkan Bapak Ibu sudah beli dulu hostingnya tadi ya, hostingnya yang sudah dibeli di ID Cloud House. Nah, saya lanjut ke penjelasannya ya. Jadi bagaimana cara membuat landing page? Nah, jadi cara membuat landing page-nya itu tadi saya sudah kasih lihat sekilas ya tampilan landing page-nya seperti apa. Jadi yang pertama, minimal kita punya kemampuan lah ya, tentunya pemahaman dasar untuk tentang internet gitu kan. Bagaimana cara kita upload, bagaimana cara kita download, bagaimana cara menempatkan foto dan video pada halaman landing page. Kemudian juga pemahaman dasar membuat brosur gitu kan. Jadi teman-teman kalau misalkan selama ini biasa bikin brosur gitu ya, dicetak, itu sebenarnya udah bisa juga bikin di landing page gitu ya. Karena memang sudah punya rasa seni gitu ya, cita rasanya udah tahu gitu kan, misalkan penempatan warna, penempatan font, huruf gitu kan, seperti apa itu sudah jadi modal dasar untuk bisa bikin landing page. Gitu. Kemudian yang kedua tentu hosting gitu ya. Hosting ini bahasa gampangnya istilahnya itu komputer online lah ya. Jadi mungkin Bapak Ibu masih bingung apa sih hosting gitu ya, apa sih domain gitu ya. Jadi hosting itu bayangkanlah seperti komputer yang online, berjalan online selama 24 jam tanpa non-stop gitu ya. Nah, jadi hosting ini juga ada beberapa jenis ya yang memang disesuaikan dengan kapasitas usaha kita ya. Ada yang istilahnya shared hosting, ada WordPress hosting, WP hosting, WordPress hosting. Ada juga istilahnya VPS, ada juga istilahnya dedicated server gitu ya, dan lain-lain. Ini masih dalam istilahnya satu istilah tadi hosting gitu ya. Nah, untuk landing page ini solusi praktisnya tentu saya sarankan cukup pakai WordPress hosting saja ya. Jangan dulu pakai shared hosting atau VPS atau dedicated server, istilah-istilahnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin malah tambah bingung gitu ya, apa sih ini gitu ya. Jadi saran saya cukup pakai WordPress hosting saja. Itu sudah sangat cukup mencukupi. Kemudian perhatikan juga kapasitas harddisknya. Jadi harddisk kan kayak komputer ya, atau kayak HP kita gitu ya, gadget kita kan itu juga ada harddisknya ya, ada memorinya gitu kan. Ada yang 1 giga, ada yang berapa giga gitu ya, seperti HP kita aja. Itu sama seperti itu, ada kapasitasnya juga gitu kan. Nah, kemudian juga ada speknya gitu kan. Nah, ini spek server, ini juga sangat harus diperhatikan Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu nanti mau bikin website atau landing page gitu ya. Jadi perhatikan juga spesifikasinya, karena ada beberapa spesifikasi di luar sana gitu kan. Jadi ada yang ya macam-macam lah. Ini saya sarankan pakai yang speknya itu istilahnya Lightspeed Enterprise. Ini teknologi server yang terbaru yang sudah sangat cepat loadingnya, ngebut gitu ya loadingnya. Jadi kalau kita mengakses website atau landing page itu loadingnya cepat gitu ya. Itu perhatikan itu. Kemudian ada juga yang harus disiapkan untuk bikin landing page itu, yang ketiganya domain gitu ya. Kalau hosting tadi itu ibaratnya komputer online, kalau domain itu ibaratnya alamat gitu ya. Alamat ini kalau tadi misalkan saya kasih analogi itu kan website sama landing page ya. Kalau website itu toko gitu ya, kalau landing page itu kan lapak ya. Nah, ini bagaimanapun juga kan mau toko mau lapak itu kan butuh alamat ya. Misalkan Bapak Ibu jualan gitu kan, oh saya masih lapak gitu kan, pakai lapak gitu. Nah, tapi kan tetap aja lapak juga harus ada alamatnya dong gitu ya. Misalkan di jalan mana gitu kan, agar orang bisa tahu gitu kan, oh kalau mau datang ke lapak saya alamatnya di sini gitu. Nah, itu pakai domain istilahnya. Pakai domain. Nah, kemudian
kebutuhan lainnya untuk bikin landing page. Yang keempatnya ada istilahnya ada SSL, ada data backup. Ini harus nanti diperhatikan juga ya oleh Bapak Ibu, karena jangan sampai ini SSL ini fungsinya untuk sertifikat keamanan website. Jadi barangkali gitu ya Bapak Ibu nanti mau bikin landing page, nyuruh orang lain. Nah ini nggak tahu nih istilah-istilah ini gitu kan, nanti asal dibikinin aja tapi ternyata websitenya landing page-nya nggak jadi gitu ya, nggak bisa diakses, atau misalkan landing page-nya malah kena virus, ada juga yang seperti itu. Jadi harus diperhatikan istilah-istilah ini. Dan ini juga ada data backup. Data backup ini kalau landing page-nya dan website-nya juga sudah banyak, ini harus diperhatikan, harus penting data backup ini, karena jangan sampai nanti Bapak Ibu udah usahanya lancar, pakai landing page, pakai website, ternyata ada masalah, kena virus atau apa, websitenya dan landing page-nya hilang gitu ya, nggak punya data backup, udah hilang gitu ya, nggak bisa, ya harus mulai dari nol lagi gitu. Itu kan sangat sayang sekali ya. Oke, nah setelah punya landing page gitu ya, selanjutnya apa gitu kan? Nah baru tuh kita mau mulai sebar melalui WhatsApp gitu kan, atau aplikasi media sosial lainnya. Gitu kan. Nah kita kenapa sih katakanlah tadi nggak langsung aja lewat WA gitu ya, atau medsos lainnya gitu kan? Ya tadi saya bilang kalau Bapak Ibu jualannya langsung lewat WhatsApp atau medsos, itu datanya nggak akan ketangkep. Data siapa orang yang sudah ngebukanya gitu ya, orang yang sudah melihat landing page kita, itu data-datanya nggak akan tercatat gitu kan. Siapanya, kapannya, di mana itu nggak akan tercatat. Makanya saran saya itu orang itu diarahkan untuk melihat dulu landing page kita gitu. Baru, nah itu cara menyebarkannya baru melalui menggunakan WhatsApp atau media sosial. Ya. Kemudian juga cara yang lain disebarkan melalui iklan berbayar gitu ya. Iklan berbayarnya ada ada lewat Google Ads, ada Meta Ads, Facebook gitu ya, atau TikTok Ads, macam-macam. Kemudian setelah kita sebarkan, tadi kan kita udah punya landing page-nya, kita udah sebarkan. Kemudian yang ketiga, maka kita tinggal menganalisa performanya. Kita harus tahu nih, berapa banyak sih yang membuka landing page kita gitu ya. Siapa saja sih yang mengklik, membuka, melihat landing page kita, dari mana saja sih lokasinya gitu kan. Kemudian juga kita harus tahu apa saja sih yang mereka klik gitu kan. Seperti tadi kan saya kasih lihat gitu kan, ada foto gitu ya, ada bagian harga, ada bagian video. Nah itu bisa tuh dicatat gitu. Karena nanti Bapak Ibu bisa mengevaluasi, oh ternyata gitu kan orang tuh yang melihat video kita itu ternyata sedikit gitu. Nah itu nanti bisa tuh dievaluasi gitu ya, kenapa ya misalkan orang lain kok ngebuka video kita sedikit gitu kan, apa ada masalah atau gimana gitu kan. Nah itu harus dievaluasi. Kemudian yang selanjutnya, pengembangan usaha selanjutnya adalah, jadi gunakan landing page ini alat untuk menarik dan menangkap calon pelanggan kita gitu kan. Jadikan landing page ini sebagai bagian dari alat marketing dan sales kita ya. Gitu. Karena selanjutnya ketika kita sudah mempunyai landing page yang bagus, website yang bagus, nah nanti teman-teman kan harus belajar lagi tuh ilmu manajemen bisnisnya, karena kan seiring semakin banyak orang yang tahu gitu kan website kita, ngebuka kita, menghubungi kita, membeli produk kita, itu perjalanan untuk mengembangkan usaha itu masih panjang gitu ya. Oke, tentang data ya saya mau kasih lihat juga. Nah, kan tadi kan saya sampaikan bahwa orang udah lihat gitu ya landing page kita. Ini saya kasih lihat contohnya seperti ini contohnya. Ini data pengunjung yang sudah membuka landing page kita. Ini saya datanya ngambil punya Google. Jadi Google ini dia punya usaha jualannya merchandise Google. Nah, itu datanya dibuka ke publik untuk sebagai bahan demo ya, untuk ngasih lihat seperti yang saya lakukan sekarang. Nah, ini datanya, data orang yang membuka landing page-nya Google, yang lihat dagangannya Google tadi, merchandise Google, itu bisa tercatat di sini. Nah, ini teman-teman juga kalau misalkan usahanya udah pakai landing page dan tercatat, nanti bisa dilihat seperti ini. Ini ada istilahnya Google Analytics gitu ya. Ini bisa dilihat nih, yang buka landing page kita tuh dari negara mana aja sih, ya kan? Misalkan ya teman-teman diiklanin gitu ya, misalkan saya jualan keripik katakanlah. Saya mau jualannya sampai
di Amerika katakanlah, itu bisa tuh disebarin dan datanya tercatat di sini. Siapa saja sih yang udah lihat dari negara mana aja, kemudian yang bisa dilihat ya, misalnya kalau jualannya saya mau ke Amerika, Amerika itu kota mana aja sih yang udah lihat brosur saya ini, landing page saya, ini bisa kelihatan di sini. Orangnya itu pakai bahasa apa aja sih? Oh, bahasa Inggris, ada bahasa Chinese, ada Spanish gitu kan. Nah, ini bisa data-data ini kan penting ya. Ketika teman-teman tahu ada data ini, tahu gitu kan, misalkan oh ternyata paling banyak orang yang membuka website saya itu mereka berbicara bahasa Inggris. Nah, berarti kan teman-teman harus bikin brosurnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Atau juga misalkan ada, oh ternyata yang keduanya bahasa Chinese gitu kan. Nah, berarti kan teman-teman ada informasi nih, ada data gitu kan. Oh ya udah deh, kita bikin juga deh brosurnya dalam bahasa Chinese gitu kan. Bikin nih kritik, kita kasih penjelasan brosurnya lewat landing page dalam menggunakan bahasa Chinese gitu ya. Atau bahasa Spanish juga ternyata banyak yang ketiganya gitu. Nah, itu data-data seperti ini tercatat semuanya. Ini datanya sangat lengkap ya, Bapak Ibu. Bisa lihat nih. Ini sangat lengkap datanya dan detail. Jadi dari data-data inilah nanti kita bisa bikin kan evaluasi. Oh, berarti kalau saya selama ini ternyata gitu kan, oh orang-orang yang melihat landing page saya ini ternyata kebanyakan orang yang bicaranya bahasa Inggris gitu kan. Berarti ya udah saya harus bikin pakai bahasa Inggris nih brosurnya. Nah, seperti itulah kurang lebih. Jadi data-datanya seperti itu. Itu makanya kenapa data ini sangat penting gitu ya untuk kita kumpulkan dan kita arahkan ke landing page gitu kan. Oke, nah itu mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jadi saya harap dari pemaparan singkat saya ini usaha Bapak Ibu semua bisa lebih baik lagi ke depannya. Karena bagaimanapun juga ya Indonesia membutuhkan Anda semua ya, kita semua pelaku usaha agar ya membangkitkan, memajukan perekonomian juga. Oke, cukup. Terima kasih dari saya. Saya serahkan kembali ke Mas Julio. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Mungkin biar lebih akrab dan biar lebih cair suasananya, saya lebih baik memanggil kakak ya, Kak Hendra ya. Baik, Kak Hendra, terima kasih banyak atas penyampaian materinya hari ini yang luar biasa banget. Ini materinya bisa dibilang daging banget karena Julio yakin juga ini materi yang sangat amat bikin teman-teman juga jadi sadar gitu akan pentingnya punya landing page untuk usaha biar bisnis atau usaha yang kita jalankan juga jadi lebih terbranding dengan baik, tersampaikan value dari produk kita dengan baik ke masyarakat luas gitu ya, Kak Hendra ya. Nah, kita mau coba untuk cek dulu untuk pertanyaan yang udah pada masuk di hari ini nih Kak Hendra terkait dengan materinya, karena pasti Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di sini yang sedang menyaksikan punya banyak pertanyaan yang mereka ingin tanyakan, dan kita coba mulai dari kolom chat dulu. Kali ini kita punya ini nih Kak Hendra dari Alwenis Kitchen, katanya izin bertanya apa yang harus kita kuasai terlebih dahulu untuk membuat dan juga mengelola landing page kita. Mungkin ini berkaitan dengan skill apa nih yang perlu kita persiapkan terlebih dahulu, Kak Hendra? Oke, jadi minimal skillnya ya. Oke, katakanlah kita sekarang belum bisa menggaji orang, katakanlah ya, minta tolong orang, karyawan untuk membuat landing page. Jadi minimal, misalkan kita juga bisa sebenarnya lakukan sendiri, ya kan? Karena memang tadi saya perlihatkan sebenarnya mudah gitu ya membuat landing page itu, karena memang itu tadi selama dengan catatannya pakai WordPress hosting tadi ya, saya sarankan seperti itu. Jadi kenapa harus pakai kan kalau kita Bapak Ibu nih misalkan mau bikin landing page gitu ya atau website, itu kan banyak tuh ya paket-paketnya, penawarannya gitu kan, yang pastinya bikin pusing lah gitu ya. Nah, makanya saya kasih saran, carilah yang WordPress hosting seperti ini. Karena apa? Karena WordPress hosting ini dia sudah dibuat satu paket.
satu paket dalam pokoknya kita tinggal pakai aja, nggak usah mikir oh saya harus setting ini, setting itu, setting ini, nggak usah. Jadi cukup tinggal pakai aja gitu kan. Nah caranya seperti itu tadi, gitu ya. Pakainya tadi yang saya kasih lihat, tinggal buka. Misalkan nih teman-teman misalkan tadi udah beli ininya ya, udah beli paketnya ini kan di sini apa ID Cloud Host WordPress hosting, alamatnya yang ini ya. Nanti mungkin Mas Julio bisa kasih tulis di chat mungkin biar teman-teman biar lebih gampang ya lihatnya seperti apa. Baik. Alamat websitenya seperti apa. Nah ini sangat mudah dan murah pastinya ya. Ini saya sudah coba. Ini tadi yang saya sarankan minimal 1 giga gitu kan dengan speknya yang Lightspeed Enterprise. Di luar itu banyak jenis macamnya, speknya, ukurannya gitu kan, memorinya berapa, dan pastinya juga harganya berbeda gitu ya. Nah, jadi saran saya pakai aja cari yang modelnya paketnya WordPress hosting. Nanti baik, ini kemungkinan kita akan menunggu dulu kehadiran dari Kak Hendra Permana. Mungkin ada kendala jaringan di daerah tempat Kak Hendra. Jadi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman kami himbau sekali lagi untuk silakan memberikan pertanyaan jika Bapak dan Ibu punya pertanyaan yang ingin diajukan terkait dengan materi ini. Silakan tanyakan apapun sesuai dengan topik kita di hari ini, biar nanti akan dijawab oleh Kak Hendra ya. Dan untuk yang ingin menanyakan secara langsung nanti juga boleh banget, tinggal raise hand aja, kita akan interaksi langsung dengan Kak Hendra di hari ini. Sambil menunggu dengan kehadiran dari Kak Hendra juga untuk terkoneksi kembali dengan kita di ruang meeting ini. Dan Julio ingin mengingatkan sekali lagi untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, bahwa nanti kita akan share kita akan share hadiah untuk penanya terbaik yang memberikan pertanyaan terbaiknya di hari ini. Kita akan berikan hadiah berupa saldo e-wallet yang akan dikirimkan ke akun Bapak dan Ibu dan teman-teman semua. Sambil kita menunggu kehadiran lagi dari Kak Hendra Permana yang sebentar lagi akan bergabung dan akan terhubung kembali dengan kita untuk melanjutkan sesi webinar hari ini, dan kita akan melanjutkan lagi diskusi tentang bagaimana membangun landing page yang menarik dan praktis pastinya, karena kita tahu tidak semua orang sebenarnya paham dengan landing page ini, tapi semoga dari materi yang udah diberikan oleh Kak Hendra tadi bisa sedikit bikin kita sadar, bikin kita paham kalau ternyata nggak sesusah itu ya untuk membangun sebuah landing page. Ternyata nggak perlu ada developer, nggak perlu ada programmer yang harus ngoding untuk bikin website gitu. Ternyata sesederhana landing page itu bisa mengenalkan bisnis kita dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Dan sambil menunggu Kak Hendra untuk hadir di hari ini pastinya untuk kembali terhubung dengan kita, dan kita mau cek dulu untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman semua boleh absen ya di kolom chat, ini hadir dari mana aja. Tadi kalau nggak salah ada yang dari Medan, terus ada yang dari Maluku juga banyak ya. Boleh dikasih tahu Bapak, Ibu, dan teman-teman hari ini hadir dari mana aja sambil kita menunggu Kak Hendra untuk kembali bergabung. Ada yang dari Ternate, wah luar biasa. Dari penghujung negeri ke ujungnya lagi, ada dari Pekanbaru juga. Mostly dari Ternate ya Bapak dan Ibu, dan usahanya rata-rata di bagian apa nih? Kuliner, tekstil. Oh baik, Kak Hendra kayaknya udah hadir kembali ya bersama kita di siang ini. Kak Hendra, halo.
Sorry, ada kendala teknis ini. Nggak apa-apa. Mungkin kita boleh lanjutkan lagi Kak terkait sama pertanyaan terakhir tadi ya, pertanyaan yang kita masih bahas tadi soal skill apa yang harus dibutuhkan tadi sempat terpotong sedikit tapi kita akan lanjutkan lagi. Silakan Kak Hendra. Oke, ya jadi melanjutkan penjelasan yang tadi ya. Jadi minimal ketika yang penting kita udah beli dulu nih ya, beli dulu domainnya tadi ya, domain hosting, paket internetnya, pakai udah beli gitu kan. Itu juga cara proses belinya juga mudah, simple. Jadi intinya ketika sudah aktif, nanti teman-teman ketika buka ya minimal skill dasarnya minimal bisa desain lah ya, bisa desain, bisa bikin apa ya penempatan, karena seperti apa ya, mungkin seperti permainan lah saya pikir sangat mudah caranya ya. Jadi nanti teman-teman tinggal bikin ketikannya aja, bikin warnanya seperti apa gitu ya. Nanti dikasih warna, dikasih foto, cara upload, cara downloadnya, upload video gitu ya. Itu bisa caranya di mana? Caranya mudah ya, tinggal buka di itu aja di dashboardnya kalau sudah login ya. Nah itu kalau secara teknis sih mungkin akan cukup panjang ya, karena itu udah bicaranya kursus cara bikin landing page gitu ya. Cuman minimal skill dasarnya tadi lah. Teman-teman bisa tahu lah gitu kan, oh ini penempatannya kurang bagus nih gitu kan, oh ini warnanya kurang bagus nih gitu kan. Terus misalkan mau upload foto, katakan, oh ini fotonya kurang tajam nih, warnanya agak burem, nah, berarti harus diganti gitu kan. Baik. Terus misalkan ya tata letak, bicara soal itu lah. Jadi kalau teman-teman udah bisa, oh ini pantas, nah berarti udah bagus lah landing page-nya gitu sih. Berarti permainan insting juga akan sangat berguna di sini ya Kak ya? Betul. Baik, dan terima kasih atas jawabannya Kak Hendra. Itu tadi jawaban untuk pertanyaan dari Alwenis Kitchen. Selanjutnya kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari yang sudah hadir di hari ini dari Karita Aziz. Mungkin Karita Aziz mau menanyakan langsung dengan Kak Hendra, Kak, silakan. Boleh aktifkan mic-nya. Assalamualaikum, Coach. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Begini, Coach, untuk ini sangat menarik sekali ya dan sangat bermanfaat landing page ini untuk punya usaha kita. Gimana kalau misalnya kita para ibu ini yang masih masalah desain ini kan masih kurang bisa begitu. Apakah ada jasa yang bisa dipakai untuk membuatkan kita landing page dan kira-kira budgetnya berapa? Oke. Jadi kalau untuk jasa ya, misalkan kita ya tadi ya misalkan ibu-ibu gitu ya, aduh udah nggak sempet deh ngurusin kayak begitu gitu ya. Nah, mungkin saran saya tadi minimal kita sudah tahu dulu deh istilah-istilahnya gitu ya. Apa sih yang biasanya ketika kita mau beli landing page itu apa aja sih yang harus kita beli gitu ya. Atau misalkan contoh gini deh, misalkan contoh simpelnya kan kalau misalkan ibu-ibu misalkan mau bikin kue gitu ya. Oh harus tahu kan gitu kan, oh saya harus beli terigu mereknya ini, istilahnya ini gitu kan, ada beli bumbu yang lain gitu kan. Nah itu kan minimal harus tahu dulu ya istilah-istilahnya. Nah tadi yang kalau di landing page yang tadi saya jelaskan istilah-istilahnya itu tadi kan ada ada istilahnya domain, ada hosting gitu ya. Jadi itu minimal tahu dulu istilah itu. Jadi ketika nanti kita pun misalkan mau nyuruh orang, kita udah tahu gitu kan, misalkan kita ada ya siapapun lah gitu ya, misalkan orang sekitar kita gitu kan, oh tolong dong beliin nih, saya mau bikin landing page katakanlah, belinya di ID Fraud Host, harganya itu kan tadi 5.000 per bulan ya, yang WordPress paket WordPress hosting, atau misalkan yang ada kan bundling sekarang kalau nggak salah ada ya paket lagi ada promo nih bundling 30.000 setahun gitu kan, itu udah jadi, udah sama domain itu alamat ya tadi ya istilahnya, domain itu alamat, udah sama alamatnya tuh, jadi kita tinggal pakai aja udah.
kita tentuin gitu kan, kita nama usahanya apa nih, misalkan misalkan tadi misalkan kalau saya kan kasih contohnya PT Angin Ribut katakanlah gitu. Jadi misalkan bikin aja gitu kan, nama usaha saya anginribut.my.id gitu kan, atau anginribut.com katakanlah gitu. Nah itu domain gitu kan. Itu minimal kita tahu nih, oh domainnya ini hostingnya pakai yang paket WordPress hosting. Nah harganya tadi kan misalkan udah tahu ya, misalkan kalau di ini kan tadi di paket yang 30.000 per tahun. Nah minimal itu kita udah tahu, baru tuh kita mau nyuruh orang lain juga gampang. Gitu kan. Oh beliin nih di sini, bayarnya segini, terus saya minta tolong ya desainkan gitu kan. Seperti biasa aja kalau kita misalkan kita kan mau bikin brosur, katakanlah kan ke persetakan ya. Misalkan bikin brosur ke persetakan, minta tolong didesainkan juga sekalian gitu kan. Nah ini bedanya kita misalkan untuk desainnya kita nyuruh orang lain katakanlah gitu. Nah misalkan kalau yang saya tahu sih biasanya kalau yang freelance atau yang magang gitu ya, anak-anak magang kayak gitu. Ya dibikinin dikasih katakanlah uang 100-200 ribu juga saya pikir itu udah inilah ya udah cukup ya. Jadi minimal Ibu tadi kan ada bayangan ya, oh harganya segini nih kalau untuk biaya upah desainnya aja gitu ya. Terus misalkan tadi biaya domain sama hostingnya buat beli landing page tadi kan misalkan ada yang pakai 30.000 gitu kan. Ya udah itu aja sih Bu, biayanya nanti ketika domain udah ada, yang bikin websitenya bikin desainnya, landing page-nya juga udah ada orangnya, tahu kan total biaya sekian, udah jadi. Nanti Ibu tinggal lihat aja gitu kan. Oh misalkan ini kurang bagus nih gitu kan, fotonya gitu kan, fotonya saya pengen jangan kayak begini deh, cara ngedesainnya, cara nyimpennya kayak gitu. Atau misalkan oh ini warnanya kurang bagus nih, saya kurang suka, katakan bisa nggak diganti pakai warna ini gitu. Nah udah tinggal gitu aja sih. Nanti kalau itu udah jadi Ibu tinggal pakai, tinggal sebarkan aja gitu. Nah mungkin ini yang harus dicatat juga, yang harus dipersiapkan materi-materinya Bu. Kadang kita pelaku usaha itu kalau mau, ya saya sering menemui gitu ya beberapa UKM binaan saya juga kadang kayak gitu kan, pengen bikin landing page tapi materinya nggak disiapin gitu. Dan apa sih yang dimaksud materi itu gitu kan, bahan-bahan yang mau kita masukin ke landing page gitu. Foto, gitu kan, foto, video, kita punya tadi misalkan foto sertifikat gitu ya. Gak apa-apa sertifikatnya kita masukin aja ke landing page gitu. Terus misalkan foto-foto produk, usahakan foto produknya yang bagus-bagus. Jangan yang asal foto gitu ya. Asal jepret foto pakai kamera gitu kan, ternyata warnanya nggak kelihatan jelas gitu kan, barangnya nggak kelihatan. Nah itu harus diperhatikan karena bagaimanapun ini kuncinya juga ya, bagaimana saya bisa meyakinkan buyer luar negeri untuk beli produk saya. Nah ini tipsnya, pertama kita harus yakin, kita harus bisa meyakinkan orang bahwa saya ini beneran loh produknya gitu kan, saya ini beneran loh bisnisnya gitu kan, saya serius nih gitu kan. Nah bukti seriusnya itu apa gitu kan, orang bisa lihat gitu kan, orang bisa yakin bahwa oh ternyata tampilan landing page-nya memang bagus, menarik gitu kan. Oh ternyata foto produknya juga bagus, nggak asal-asal foto gitu ya. Oh juga misalkan harganya juga ternyata ya reasonable, masuk akal gitu ya misalkan gitu kan. Oh saya mau beli sorry Ibu, usahanya apa Ibu tadi Bu? Kedai pisang keriting. Kedai pisang gitu ya. Kedai pisang. Berarti jualannya apa Bu? Pisang gitu ya? Apa? Keripik atau apa? Pisang goreng keriting. Pisang goreng kayak Kentucky. Oh iya, pisang goreng kayak Kentucky. Ya itu, nggak apa-apa. Gitu kan. Bikin pisang goreng kayak Kentucky kayak gitu ya. Nah itu nggak apa-apa, nanti foto yang bagus gitu kan. Nanti misalkan Ibu udah ada rencana nih gitu kan, pengembangan usaha gitu kan. Oh saya usahanya gitu misalkan nanti mau dijual katakanlah dalam bentuk kemasan yang bisa dikirim ke luar kota katakanlah kayak gitu. Atau misalkan oh saya mau bikin misalkan gini, ada juga kan orang jualan keripik kayak pisang Kentucky kayak gitu kan, jualannya modelnya franchise gitu ya Bu misalkan. Nah bisa juga tuh
Saya mau bikin kayak begitunya, nanti tinggal dimasukin, diiklankan, disebarkan gitu ya lewat landing page kayak gitu. Nah itu tinggal, yang intinya sih itu, yang penting fotonya yang bagus, informasinya yang menarik, lengkap gitu. Jadi orang tuh lebih yakin gitu untuk membeli produk kita. Seperti itu sih Bu. Baik. Terima kasih Kak Hendra dan terima kasih juga Ibu Rita Aziz atas pertanyaannya di hari ini ya Bu ya. Semoga menjawab Ibu Rita dan kita akan Baik, terima kasih Ibu Rita. Kita akan berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak Hendra dari Bapak Arif Mardianto yang ingin bertanya, apakah semua informasi terkait usaha kita, misalnya kayak legalitas usaha yang dimiliki, itu harus ditampilkan semua ke landing page. Tapi ada efeknya, landing page ini akan jadi terlalu panjang sehingga pengunjung terlalu lama scrolling di landing page kita. Mengatasi hal ini seperti apa kalau dari Kak Hendra? Oke, betul. Pertanyaan yang bagus, terima kasih. Sorry, tadi dari Bapak siapa? Bapak Arif. Bapak Arif. Pak Arif, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang ada triknya juga ya Pak, ada triknya. Jadi memang kita tidak perlu semuanya, gitu ya. Tapi yang penting kan detail ya, detail. Jadi triknya seperti ini, misalkan seperti ini. Jadi landing page itu tadi misalkan kita kasih analogi kan brosur ya. Jadi kita memang khusus membahas produk itu saja. Jadi misalkan kita punya beberapa produk gitu ya, usaha gitu kan, misalkan ada kayak tadi misalkan kalau di bidang makanan ya, kuliner, misalkan tadi ada yang keripik pisang yang model kayak Kentucky gitu kan, misalkan. Terus juga misalkan kita punya produk yang lainnya, katakanlah ayam goreng atau produk yang lainnya. Nah itu landing page ini saya sarankan khusus membahas spesifik satu produk aja. Jadi khusus spesifik satu produk saja. Nah, satu produk ini kan juga informasinya kan akan sangat banyak ya. Kan selama ini mungkin orang katakanlah tadi misalkan jualan keripik pisang deh atau misalkan contoh tadi gitu ya. Kan yang dipajang selama ini umumnya orang hanya foto produknya aja atau misalkan sertifikat halalnya aja. Nah, padahal informasi yang lain yang terkait dengan produk itu kan banyak gitu kan, misalkan gitu kan, oh ada misalkan ada sertifikat lulus. Kalau saya dulu di saya punya produk terasi itu kan saya bukan hanya halalnya aja, tapi ada juga Depkes-nya, PIRT-nya itu saya masukin juga ke landing page. Ada juga lulus uji laboratorium logam berat gitu kan. Nah itu saya masukin juga ke landing page. Jadi intinya yang harus kita masukkan ke landing page itu lebih spesifik yang berhubungan dengan produknya, bukan dengan usahanya gitu ya. Kan kalau usaha kan beda lagi ya legalitasnya, katakanlah legalitas PT, legalitas CV itu kan terpisah gitu kan. Nah itu memang sebaiknya kalau saran saya nggak apa-apa ditampilkan, katakanlah ada legalitas PT gitu kan. Nah untuk hal-hal yang sensitifnya seperti misalkan nomor registrasi, ya nggak apa-apa, kita mau tutup itu ditutup, nggak apa-apa dihilangin. Tapi yang penting konsumen kita itu yakin gitu bahwa ini benar nih gitu kan, usahanya Pak Arif ini PT gitu kan, ada nih sertifikat PT-nya gitu kan, walaupun memang nomor registrasinya ditutup gitu ya, itu nggak apa-apa. Itu simpannya terpisah di landing page yang terpisah gitu. Tapi kalau landing page yang kita sebarkan gitu ya, yang kita broadcast ke orang lain bahwa ini produk saya, nah itu khusus yang berkaitan dengan produknya saja gitu. Baik, jadi kesimpulannya adalah untuk membuat landing, mencantumkan semua detail terkait dengan produk berbeda dengan detail-detail terkait dengan perusahaannya, kayak ketika landing page itu kita memang meng-highlight beberapa produk yang ingin kita highlight begitu. Itu jawaban dari Kak Hendra untuk Bapak Arif di sore ini. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaannya ya Bapak Arif. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Hari nih Kak Hendra di Jailolo Halbar. Izin bertanya seputar landing page. Ada 3 pertanyaan nih Kak. Yang pertama, bagaimana cara mensiasati landing page agar menarik bagi pembacanya? Yang kedua adalah informasi apa atau informasi yang bagaimana yang harus diutamakan dalam landing page? Mungkin yang tadi sekaligus menjawab ya Kak ya. Dan yang terakhir adalah
apakah landing page itu berbayar atau gratis? Nah, mungkin boleh di-mention lagi nih Kak Hendra terkait dengan pertanyaan dari Bapak Hari. Oke. Pertama mungkin saya jawab dulu pertanyaan terakhir ya tadi ya. Ya, boleh. Jadi memang ini agak sensitif dan tricky juga lah gitu ya buat kita pelaku usaha yang ingin membuat landing page, karena di luar sana itu kita banyak yang menawarkan hosting punya orang lain gitu kan. Ini harus jadi perhatian kita semua gitu kan, jangan sampai kita punya landing page atau dibuatkan landing page itu menggunakan hosting orang lain atau hosting gratisan gitu kan. Nah, itu sangat riskan sekali. Riskan dalam artian ya tadi yang namanya milik orang lain ya kan, kita nggak pegang gitu kan, kita nggak pegang barangnya gitu kan, kita nggak pegang datanya, itu sangat riskan. Jadi saran saya usahakan untuk yang berbayar gitu kan, berbayar, karena ya tadi kalau berbayar itu datanya kita yang kuasai, kita yang pegang. Jadi orang lain nggak akan ada kejadiannya katakanlah, oh tiba-tiba landing page kita hilang gitu kan, oh tiba-tiba landing page kita katakanlah kena virus gitu, karena memang itu punya orang gitu, di tempat orang gratisan gitu. Itu resikonya kalau gratisan seperti itu. Jadi lebih disarankan ya berbayar aja lah ya. Toh juga saya pikir kan memang harganya murah lah ya. Kalau tadi kan kalau yang paket WordPress-nya aja kan cuma 5.000 per bulan gitu kan, memang di luar domain. Atau misalkan mau beli yang sudah termasuk sama domain kan 30.000. Itu sudah sangat murah sekali gitu kan. Kemudian terus tadi yang pertanyaan yang pertama apa ya? Sorry, Mas Julio. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Bapak Hari adalah bagaimana mensiasati landing page agar menarik dibaca oleh para pembacanya, Kak. Oke. Ya, jadi bagaimana untuk agar menarik? Nah, tentu memang ini ada ilmunya sendiri, ilmu bagaimana membuat landing page yang terkonversi istilahnya ya, terkonversi. Jadi istilahnya itu ada satu ilmu yang namanya conversion rate optimization, atau bahasa Indonesianya mengoptimasi agar tingkat konversi orang yang melihat landing page kita tinggi gitu kan. Itu ada ilmunya sendiri. Nah, intinya kurang lebihnya seperti yang tadi yang saya kasih contoh mungkin ya. Kalau yang di slide ini bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini landing page yang menarik dalam artian ya minimal pertama informasinya lengkap, kemudian juga ada penggunaan warna gitu kan, kemudian terstruktur. Nah, ini yang terstruktur ini yang tadi yang saya sampaikan ilmunya tadi ada sendiri conversion rate optimization gitu kan. Jadi bagaimana orang yang membaca landing page kita membaca secara runut informasinya dari atas sampai ke bawah sampai pada akhirnya si orang ini yang membuka landing page tadi sampai ke halaman paling bawah itu ada tombol call to action, tombol yang mengajak orang untuk melakukan aksinya gitu kan. Aksinya misalkan, oh kita pengen nih orang yang lihat brosur ini menghubungi kita lewat WhatsApp katakanlah. Nah, itu ada tuh tekniknya, ada triknya. Jadi nanti pas bagian terakhir orang yang sudah baca landing page kita itu nanti ada tuh misalkan dikasih tambahan kata-kata gitu kan yang isinya kata-katanya mengajak gitu kan, bahwa silakan tekan tombol ini untuk penjelasan lebih lengkap bersama tim ahli kami katakanlah seperti itu. Jadi itu ada ilmunya sendiri. Jadi Bapak Ibu nanti bisa belajar lagi lah gitu ya. Kalaupun misalkan mau bikin sendiri, gitu. Ada yang namanya istilahnya ilmu membuat landing page. Gitu. Atau mungkin nanti barangkali ID Cloud House mau bikin sesi skill up lagi gitu ya, yang sesi lain bikin landing page. Tapi itu sangat teknis sekali gitu kan. Ya, mungkin gitu aja sih penjelasannya. Baik, terima kasih banyak Kak Hendra untuk pertanyaan dari Bapak Hari ya. Semoga menjawab Bapak Hari. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan di hari ini. Selanjutnya kita mungkin ke pertanyaan terakhir Kak Hendra, yaitu dari Bapak Jazilah Albar yang ingin bertanya. Apakah di landing page nanti kita harus rajin-rajin upload sebagaimana kalau misalnya promosi di sosmed kayak WA, IG, atau FB? Dan apakah bisa berinteraksi dan juga melakukan transaksi jual beli lewat landing page secara langsung, Kak?
Boleh silakan dijawab. Oke, jadi pertama landing page ini sifatnya statis ya, jadi tidak sering berubah. Jadi jangan sekali-kali katakanlah kita punya landing page kita ganti-ganti nih, gitu ya. Kecuali dengan catatan memang produk kita ganti-ganti gitu ya. Gitu. Tapi saran saya lebih baik satu produk satu landing page gitu. Jadi kita nih misalkan punya beberapa produk, 5 produk, berarti sebaiknya kita bikin 5 halaman, kita bikin 5 landing page gitu ya. Kita bikin 5 landing page untuk produk yang berbeda-beda. Nah itu sifatnya statis, udah gitu-gitu aja isinya gitu, nggak usah diganti-ganti lagi, kecuali misalkan kemasan katakanlah, kemasannya udah ganti, berarti foto yang ada di landing page baru kita ganti. Atau misalkan ada penjelasan penjelasan produk yang berubah katakanlah, misalkan itu baru tuh diganti tuh teksnya, tulisannya baru diganti gitu. Nah selama tidak ada perubahan yang berkaitan dengan produk kita, itu sebaiknya tidak usah diganti gitu kan. Jadi cukup itu aja, bikin sekali gitu kan, bikin sekali ya, karena memang perubahannya juga kan nggak tiap tahun katakanlah gitu. Ya udah, satu landing page itu kita sebarin aja gitu, sebar ke yang lain sebar lewat WA, sebar lewat medsos kayak gitu. Ya, tadi yang seperti saya bilang kan, biar orang itu biar orang melihat landing page kita dan datanya, ingat ya, ini datanya biar tercatat gitu ya. Jadi jangan ini nih teman-teman pelaku usaha gitu ya, jangan disepelekan gitu kan, bahwa ngapain sih harus dicatat gitu. Jangan, ini penting sekali gitu kan. Biar kita tahu gitu kan, bahwa bisa mengevaluasi gitu kan. Oh ini orang ternyata yang melihat ini tuh ternyata orang ini nih gitu. Misalkan gitu ya, kita nih asumsinya ya, kita berpikir nih misalkan, saya broadcast deh di Facebook. Kan pasti berpikirnya orang Indonesia gitu kan. Nah, tapi ternyata gitu kan, kalau memang datanya tadi sudah masuk ke landing page tercatat, ternyata gitu kan yang membuka, loh kok ada yang dari China gitu kan, loh kok ada yang dari Amerika kayak gitu. Nah itu saya sering menemukan seperti itu gitu. Nah itu data-data itu kalau kita tercatat jadi tahu kan bahwa kenapa nih seperti ini gitu kan. Nah, berarti mungkin bisa jadi kita salah sasaran gitu kan, selama ini broadcast sebarin landing page kita ternyata salah sasaran gitu kan, dikiranya orang Indonesia, ternyata yang mengakses, yang melihat landing page kita malah orang luar negeri katakanlah seperti itu. Nah kemudian itu tadi landing page. Tadi Mas Julio gimana lagi? Pertanyaannya? Ya, itu terkait dengan pertanyaan dari Kak Jazilah ya. Untuk pertanyaannya adalah, apakah kita harus rajin-rajin upload sebagaimana promosi di sosial media kayak WhatsApp, Instagram, dan Facebook? Dan untuk bertransaksi jual beli lewat landing page itu apakah bisa, Kak? Oh iya, oke, sorry. Jadi tidak menjawab ya. Jadi sebaiknya kita tidak perlu sering ganti-ganti, sering upload di landing page kita gitu ya. Jadi cukup itu aja yang satu. Kemudian apakah memungkinkan kita melakukan langsung transaksi gitu kan? Sangat memungkinkan. Ini saya kasih contoh tadi yang beli paket di WordPress hosting ini yang ada di ID Cloud Host. Ini saya iseng lah ya, saya coba trial bikin toko online-nya gitu kan. Nah ini jadi ini tampilan toko online yang saya bikin tadi dari paketnya WordPress hosting yang di ID Cloud Host. Ini dia bisa jadi dibikin langsung untuk sampai transaksi gitu ya, bisa langsung sampai transaksi. Ini memang saya belum tambahin produk-produknya gitu ya. Jadi intinya sangat memungkinkan sekali gitu kan. Kita bikin landing page di mana nanti di landing page itu isinya orang bisa langsung membeli produk kita gitu ya. Ini kan kalau saya tadi kasih contoh landing page yang saya bikin ini kan, ini hanya sampai sebatas tujuannya gitu ya. Tujuannya orang bisa menghubungi kita gitu ya, lewat telepon, email, langsung telepon langsung atau WhatsApp gitu kan. Nah, atau misalkan kalau teman-teman misalkan, saya pengen orang yang lihat landing page saya ini langsung transaksi, langsung beli, sangat bisa sekali gitu. Jadi itu tadi, mau dipakai apapun di landing page itu bisa. Ya, gitu. Baik, terjawab sudah pertanyaan dari Bapak Jazila Albar, dan semoga semua pertanyaannya terjawab dan
karena keterbatasan waktu nih, Kak Hendra, kita belum bisa untuk menjawab semua pertanyaan yang masuk. Namun semoga di kesempatan lain kita masih punya waktu untuk bisa membahas ini lebih lanjut ya, Kak Hendra ya. Dan terima kasih banyak Kak Hendra atas materi dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan para peserta yang udah masuk di hari ini. Materinya luar biasa sekali dan semoga ini bisa menjadi trigger, bisa menjadi acuan untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sedang merintis usaha untuk bisa memanfaatkan landing page untuk menjadi salah satu strategi pemasaran usahanya. Kak Hendra, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Oke, sama-sama Mas Julio. Baik, semoga kita bertemu lagi di lain waktu dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman juga ya. Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di hari ini, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah mengikuti rangkaian acara kita di Skill Up Session, solusi praktis bangun landing page usaha dengan menarik. Dan sudah sampailah kita di penghujung acara kita di sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, atas semangatnya mengikuti webinar kita hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram ID Cloud Host di @idcloudhost untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mendapatkan update dan informasi terbaru seputar event, seputar promosi yang kita share di sosial media. Dan tunggu dulu, jangan keluar dulu karena kita mau mengumumkan pemenang giveaway untuk pemberi pertanyaan terbaik di sore hari ini. Dan penanya terbaik yang sudah menanyakan pertanyaannya di hari ini adalah Kak Arif Mardianto, Bapak Arif Mardianto, Bapak Hari Kumbara, dan juga Bapak Jazilah Albar. Selamat karena Anda mendapatkan saldo e-wallet yang nanti akan kita kirimkan, dan juga kami beritahukan untuk segera menghubungi Instagram @idcloudhost untuk mengkonfirmasi nomor handphone dan identitas yang kita perlukan untuk pendistribusian hadiah. Sekali lagi, silakan DM Instagram kita di @idcloudhost ya. Dan sekian acara Skill Up Session dari kami di hari ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua. Dan oh baik, Ibu Jazilah, mohon maaf. Ibu Jazilah ya. Dan terima kasih banyak kepada semua peserta, pemateri, Kak Hendra Permana yang udah hadir, Bapak Muhammad Yasin yang sudah sempat tadi memberikan opening speech di hari ini barengan sama kita. Dan akhirnya saya Julio Irdiansyah selaku MC dan moderator pada hari ini mohon pamit. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.